Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Pagi Pak. Siapa yang tak masuk hari ini? Ya ada Pak. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan negaranya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Bapak mau tanya ke kalian, di sini ada yang sudah paham tentang teks prosedur? Belum Pak. Kira-kira di pikiran kalian itu teks prosedur seperti apa? Ada yang tahu? Tahu Pak. Nah, boleh langkah-langkah seperti kalau kalian buat jus itu kalian bisa ada langkah-langkahnya. Kalau langkah-langkah yang tidak urut pasti jusnya tidak akan jadi. Seperti itu apa prosedur? Baiklah, langsung kita masuk ke materi anak. Di sini Bapak ada PT untuk kalian lihat. Yang pertama adalah pengertian teks prosedur. Pengertian teks prosedur adalah sebuah karya tulis yang memuat instruksi langkah-langkah atau tahapan sistematis untuk membuat, melakukan atau mengoperasikan sesuatu. Misalnya kalian beli HP baru, mesti di bungkusnya itu ada prosedur-prosedurnya, misal dari membuka HP, memasukkan kartu atau sebagainya. Seperti kalian juga membuat mie Indomie itu kalian juga harus membuka bungkusnya, harus memasak air, memasukkan minyak, seperti itu kira-kira teks prosedur. Kemudian teks prosedur dirancang secara berurutan agar pembaca dapat mencapai hasil akhir yang diinginkan dengan benar, efektif dan efisien. Terus ada tujuan penulisan. Tujuan utama dari teks prosedur adalah untuk membimbing pembaca atau pendengar dalam menyelesaikan proses aktivitas tertentu. Seperti yang Bapak contohkan tadi ya, anak. Terus dengan panduan yang mendalam, teks ini meminimalkan risiko kesalahan kerja dan menjamin keberhasilan pembuatan produk atau penyelesaian suatu jasa. Selanjutnya kita akan masuk ke ciri-ciri teks prosedur. Ada yang sudah tahu apa itu ciri-ciri teks prosedur? Dewi? Tidak tahu Pak. Pandu? Tidak tahu Pak. Iqbal? Tidak tahu Pak. Fitra? Tidak tahu Pak. Baiklah, kalau tidak tahu kita akan belajar di sini. Yang pertama itu ciri-ciri teks prosedur menggunakan kalimat imperatif. Kalimat imperatif itu adalah kalimat yang menggunakan kata kerja perintah, instruksi atau larangan yang tegas. Contohnya itu kalian tahu nggak Bapak? Kalimat larangan atau perintah. Jadi Kalau kalimat perintah seperti masukkan, potong dan lain sebagainya Pak. benar dari. Terus kita masuk yang kedua ada sistematis. Urutan langkah yang disajikan dalam bentuk poin atau nomor urutan yang logis dan saling berkaitan erat. Kemudian yang ketiga faktual dan objektif. Informasi yang diberikan bersifat nyata, spesifik, seperti misalnya ukuran, jumlah, dan dapat diperhatikan langsung oleh pembaca. Yang selanjutnya kita akan belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan. Selanjutnya kita masuk ke struktur dan kaidah kebahasaan. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu struktur atau kaidah kebahasaan dari teks prosedur? Belum Pak. Belum. Belum Pak. Oke. Strukturnya itu ada 4. Yang pertama itu tujuan. Bagian pengantar yang menjelaskan maksud, hasil akhir atau manfaat dari pembuatan sesuatu. Tujuannya itu seperti kita tadi membuat jus, tujuannya itu untuk kita minum atau membuat mie itu untuk kita makan, tapi melalui proses-proses yang benar agar rasanya enak dan nikmat saat kita nikmati. Yang kedua ada material, daftar bahan-bahan bumbu, alat atau perlengkapan yang diperlukan secara terperinci beserta takarannya. Misal kita mau masak mie, kita pakai takaran, jangan kebanyakan. Kalau kita ingin membuat, misalnya kita kan mau membuat sebelah, itu juga ada takarannya, juga nggak usah kebanyakan supaya tidak asin atau tidak pedas. Yang ketiga ada langkah, rangkaian instruksi atau tindakan berurutan dari tahap awal hingga akhir penyelesaian aktivitas. Yang keempat itu menutup bagian
karya. Pak. Baik, selanjutnya kita masuk ke kaidah pembacaan teks prosedur. Yang pertama itu konjungsi temporal. Menggunakan kata hubung penanda urutan waktu. Contohnya seperti pertama, lalu, kemudian, setelah itu, ataupun selanjutnya. Yang kedua itu verbal material, memakai kata kerja aktif yang mengacu pada tingkah fisik. Contohnya seperti tadi memotong, mengaduk, atau membuka. Yang keempat ada kata bilang, memberikan kuantitas atau urutan proses secara tepat. Contohnya 1 sendok makan, 500 gram udang, atau 3 siung bawang putih. Maaf. Yang keempat ada kalimat deklaratif atau persuasif, membantu memberikan informasi sama penting atau saran praktis bagi pembaca agar hasil lebih optimal. Selanjutnya Bapak akan memberikan kalian contoh teks. Baiklah, ini Bapak ada contoh teks prosedur untuk membuat sobek buah. Bahan-bahannya itu yang pertama buah segar 200 gram, ada gula pasir 100 sampai 150 gram, ada air matang 150 ml, dan air matang lemon 1 sendok makan. Bahan-bahan itu harus diperlukan dan dipatuhi jika kita ingin membuat sobek buah, karena langkahnya tidak salah. Kemudian ada langkah-langkah membuat sobek buah. Yang pertama itu larutkan gula pasir dan air matang hangat hingga cair sempurna. Hilangkan suhu gula hingga dingin. Yang kedua, cuci bersih buah segar, potong dadu, lalu blender bersama gula sirup dingin dan air rasa lemon hingga benar-benar halus. Yang ketiga ada tuangkan adonan bumbu buah kepada dalam freezer. Tutup rapat lalu bekukan di dalam freezer selama sekitar 1 jam, 1 sampai 2 jam. Tahap terakhir, keluarkan sorbet setengah beku, hancurkan pisau es dengan garpu, lalu bekukan lagi. Ulangi proses ini selama 3 atau 4 kali anak-anak. Baiklah, mungkin materi hari ini sampai itu saja. Sekarang Bapak minta kalian diskusi ke teman sebelah kalian tentang apa yang kita dapat dari pelajaran hari ini. Bapak juga akan meminta kalian untuk menyimpulkan tentang materi yang Bapak jelaskan tadi. Baik anak-anak, ada yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari tadi? Saya Pak. Ya, Dedi. Kesimpulannya yaitu teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan suatu kegiatan atau membuat sesuatu secara urut dan jelas agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Teks prosedur memiliki struktur yang terdiri atas tujuan, alat dan bahan jika diperlukan, serta langkah-langkah pelaksanaan. Ciri-cirinya menggunakan kalimat perintah, kata kerja tindakan, dan kata penghubung yang menunjukkan urutan. Dengan adanya teks prosedur, pembaca dapat memahami dan melakukan suatu kegiatan dengan lebih mudah, tepat, dan sistematis. Ya, bagus Dedi. Jawabannya sangat bagus. Sudah cukup Dedi. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi anak-anak tentang materi kita hari ini? Kalau tidak ada, Bapak akan tutup materinya. Mohon maaf jika Bapak ada salah.